Setelah sukses meluncurkan Vivo V29 beberapa bulan lalu, akhirnya Vivo merilis V29e buat melengkapi jajaran smartphone V-seriesnya di pasar Indonesia. Selain dibanderol dengan harga yang lebih terjangkau, HP ini punya modal yang lebih dari cukup untuk bisa bersaing di kelas mid-range. Selama 2 minggu pemakaian, HP ini jadi ponsel yang asik buat dipakai sebagai daily driver yang punya fitur menarik di kelas dan harganya. So, gimana sama performa dan kameranya? Simak ulasan reviewnya berikut ini. Salah satu keunggulan dari Vivo V29e ini adalah punya bodi yang tipis yang hadir dengan desain premium untuk kelas harganya. Ketebalannya hanya 7,69 mm dengan berat 190 gram. Nggak hanya itu, desain Vivo V29e ini juga udah kekinian dengan 2.5D slim flat frame yang ngebuat sisi bodi bagian belakang dan bingkai samping yang dibuat datar. Dengan hal tersebut, perpaduan antara bobot yang ringan dengan 2.5D slim flat frame design di Vivo V29e ini menawarkan kenyamanan tersendiri bagi penggunanya. Apalagi bodinya ini juga nggak mudah kotor terkena bekas sidik jari yang menempel. Oh ya, unit yang saya punya ini warnanya gold, cahaya negeri yang terinspirasi dari keindahan kilau matahari yang menyinari Indonesia. Selain jadi hero colornya di V29e, menurut saya warna goldnya nggak terlalu mencolok, stylish dan bikin kelihatan elegan. Untuk bodi bagian belakangnya juga dibuat menggunakan material fluoride AG glass dan nanoscale photo etching teknik yang ngebuat permukaannya jadi halus saat digenggam. Dan buat kenyamanannya sendiri, Vivo V29e ini dibekali dengan sertifikasi IP54 Dust and Water Resistant, yang artinya HP ini udah dapat perlindungan ekstra buat pemakaian sehari-hari dari percikan air dan debu. Nah, buat kamu yang suka nonton film lewat platform streaming ataupun main game online, tentunya bakal apresiasi sama layar luas 6,67 inci di Vivo V29e ini. Selain memang udah bawa spesifikasi layar yang oke, dengan desain 2.5D flat screen yang diklaim paling tipis di kelasnya. Dan menurut saya layarnya ini juga udah ngasih feel yang cukup baik dengan bezel layar yang udah terbilang relatif tipis di keempat sisi layarnya. Bahkan kalau diperhatiin, bezel bawah layarnya juga bisa dibilang cukup tipis. Bukannya super tipis memang, tapi nggak terasa tebal. Untuk smartphone dengan harga 4 jutaan, menurut saya kemampuan layar dari Vivo V29e ini layak dapat perhatian. Nggak cuma punya layar dengan panel AMOLED 120Hz aja, tapi buat ngedukung kualitas layarnya udah dibekali dengan 100% DCI-P3 White Color Gamut dan juga yang ngebuat eligible di konten HDR di sejumlah platform terkenal. Salah satunya adalah YouTube. Alhasil, kualitas gambar yang dihasilkan lebih jernih, warna dan detail juga ditingkatkan. Dengan adanya refresh rate yang tinggi di HP ini, tentunya juga bisa ngasih pengalaman yang mulus saat scrolling antar aplikasi ataupun pas saya lagi main game. Oh ya, buat opsi pengaturan refresh rate-nya juga ada 3 pilihan yang bisa dipilih, mulai dari 60Hz, 120Hz, dan juga Smart Switch yang akan mengatur refresh rate secara otomatis menyesuaikan keperluan dan dukungan aplikasi. Selain itu, dengan tingkat kecerahan maksimum 1150 nits, menurut saya Vivo V29e ini juga cukup nyaman digunakan dalam kondisi di dalam ruangan ataupun di luar ruangan yang sangat pas buat kamu yang seharian beraktivitas menggunakan smartphone. Soal audionya juga nggak usah khawatir, karena HP ini juga udah didukung dengan fitur audio booster yang bisa memaksimalkan output suaranya sampai dengan 150%. Nice! Last but not least, Vivo V29e ini juga udah dilengkapi dengan perlindungan dari sertifikasi SGS Eye Care Display yang bisa menyaring cahaya biru untuk melindungi mata penggunanya. Overall, dengan semua spesifikasi layar yang dibawanya, menurut saya HP ini udah memberikan feel yang sangat baik di kelasnya. Sebagai smartphone mid-range di tahun 2023, Vivo V29e ini juga udah langsung mengadopsi sistem operasi Android 13 yang didukung dengan FunTouch OS 13. Selain punya tampilan yang lebih fresh, navigasinya juga lebih mudah, lebih stabil dan nyaman dengan fitur kustomisasi yang tersimpan rapi. Dan buat keamanannya sendiri, pas ngebuka kunci layar, in-display fingerprint di Vivo V29e ini juga cukup bisa diandelin dengan respon yang cepat. Tenang, buat yang nanya soal ada NFC-nya atau enggak, di Vivo V29e ini juga udah ada fitur NFC multifunction yang berfungsi untuk transaksi digital jadi lebih mudah. Bisa buat ngecek dan ngisi saldo e-money, transfer data atau file, dan juga duplikasi kartu akses untuk menjamin kenyamanan.
Ngomongin soal performanya, Vivo V29e ini juga dibekali dengan prosesor dari Snapdragon 695 5G yang juga prosesor ini cukup dikenal menawarkan performa handal di kelasnya dan masih ideal untuk memberikan kinerja yang mulus di berbagai skenario penggunaan. Menurut saya performa dari penggunaan prosesor ini udah tergolong kencang buat kebutuhan multitasking atau proses-proses yang memang ngebutuhin olah grafis kayak ngedit video atau gaming. Apalagi Vivo V29e ini juga udah hadir dengan 8GB plus 8GB extended RAM dengan internal storage-nya yang cukup besar di 256GB. Lega banget dan cocok banget buat kamu yang suka menginstal beragam games berukuran besar atau yang sering mengabadikan momen dalam bentuk foto dan video. Walaupun bukan pakai prosesor terbaru, tapi menurut saya Vivo V29e ini tetap menunjukkan performanya yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Hal tersebut bisa dilihat skor tes dari Antutu Benchmark. HP ini bisa memperoleh skor tembus di angka 440 ribuan. Nah, buat uji performanya ada dua game yang saya coba mainin, yaitu Call of Duty dan PUBG Mobile. Kedua game ini cukup populer dan memerlukan spesifikasi yang tinggi biar bisa dimainkan dengan lancar dan optimal. Performa gaming V29e di game Call of Duty Mobile ini menurut saya cukup baik. Game bisa berjalan di settingan grafik dan opsi frame rate-nya very high dengan lancar dan tanpa lag. Selama memainkan game ini, refresh rate 120Hz di layar ini juga cukup responsif. Selanjutnya masih di game yang mengusung genre FPS. Vivo V29e sendiri bisa ngejalanin PUBG Mobile di settingan grafik smooth dengan opsi frame rate-nya ultra tanpa kendala. Di beberapa bagian grafik ramai pun game masih playable dan sangat lancar buat dimainin. Tekstur dan detail gambar yang dihasilkan juga punya kualitas dan saturasi warna yang cukup baik. Overall selama mainin dua game ini dalam waktu sekitar 1 jam lamanya, saya ngerasa cukup nyaman dan nggak menemukan kendala yang berarti. Buat suhunya pun terbilang stabil dengan dukungan efisien cooling system. Di bagian belakang bodi paling kerasa anget aja dan nggak kerasa sampai overheat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian nilai jual utama dari HP ini, yaitu kameranya. Buat kamu yang suka mobile fotografi, HP ini bisa jadi salah satu pilihan yang menarik di kelasnya. Untuk kamera depannya sendiri, Vivo V29e ini bawa peningkatan resolusi kamera yang lebih besar dibandingin sama generasi sebelumnya, yaitu V27e di 32MP yang sekarang menjadi 50MP AF group photo. Gak hanya jadi smartphone dengan resolusi kamera paling tinggi di kelasnya, tapi Vivo V29e ini juga hadir dengan fitur wide angle sampai dengan 0,8 kali. So nggak ada lagi cerita atau drama pas foto selfie ramean terus ada yang kepotong. Selain bisa dapetin hasil foto wifi dengan high resolution dan minim distorsi yang bisa mencakup 4 sampai dengan 6 orang dalam satu frame. Sementara buat kamera utamanya sendiri hadir dengan dua kamera belakang dengan konfigurasi kamera 64MP OIS night camera dan 8MP super wide angle. Yap, karena ada OIS-nya, jelas dengan hal ini bisa mengurangi minim goyangan kamera biar ngedapatin hasil yang lebih stabil. Menariknya, buat urusan foto di pencahayaan ekstrim, Vivo V29e punya teknologi Aura Light Portrait with Smart Lighting Control yang dirancang khusus buat nambahin cahaya dan ngebuat efek pencahayaan yang lebih merata dan lebih soft. Seperti yang saya udah bilang barusan, di sini juga memungkinkan kalian untuk bisa mengoptimalkan 360 derajat pencahayaan yang lebih merata lewat fitur Smart Lighting Control yang bisa disesuaikan secara otomatis dan menyesuaikan kondisi cahaya atau dapat disesuaikan secara manual. Ngomongin soal kualitasnya, saya suka sama hasil foto dari kamera utama Vivo V29e ini yang bisa ngasilin foto di kondisi cahaya yang cukup di semua scenes, baik di pencahayaan yang optimal ataupun di kondisi kurang cahaya. Detailnya dapat, kayak warna dan dynamic range-nya juga luas. Nah, biar nggak pada penasaran, mendingan kita langsung lihat aja hasil foto dari kamera Vivo V29e ini kayak yang berikut ini.
Buat kamu yang suka bikin konten video atau vlog, kamera utama ataupun kamera depan V29i ini juga cukup bisa diandelin. Kamera utamanya sanggup merekam dengan resolusi tertinggi di resolusi 1080 pixel 60 fps, lengkap dengan fitur stabilization yang bisa ngejaga video tetap stabil dan minim guncangan. Sedangkan kamera depannya punya resolusi di 1080 pixel 30 fps dengan fitur wide angle 0,8 kali yang bisa ngasih tampilan dan jarak pandang yang lebih leluasa. Kayak gini hasilnya. Nah, kalau ini adalah hasil perekaman videonya dari kamera depan dengan resolusi 1080 pixel 30 fps. Dan gak hanya buat foto, di videonya ini juga ada fitur 2 kali zoom kayak gini. Atau kalian juga bisa wide 0,8 kali dengan hasil kayak begini. Tinggal disesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan buat videonya ini juga saya nggak pakai mic tambahan, jadi apa yang kalian dengar ini langsung dari bawaannya. So gimana menurut kalian? Langsung aja komen di bawah guys. By the way, udah jadi hal yang lumrah HP Slim memangkas kapasitas baterainya. Awalnya saya pikir Vivo V29i ini punya baterai sebesar 4000 mAh aja. Namun nyatanya HP ini bisa menghadirkan baterai standar sebesar 4800 mAh. Dalam paket penjualannya, Vivo V29i ini juga udah didukung dengan charger 44 watt flash charge. Berdasarkan pengalaman saat saya menggunakan smartphone ini sebagai daily driver, dengan kapasitas baterai yang ditawarkan cukup memberikan keleluasaan untuk penggunaan secara multitasking. Mulai dari bermain game, foto, bahkan saat menonton video tanpa takut baterai akan cepat habis. Sedangkan untuk waktu lama pengecasan sendiri, Vivo V29i ini membutuhkan waktu dari keadaan 0% sampai 100% dengan waktu sekitar 1 jam. Buat kamu yang lagi cari HP keluaran 2023 di harga menengah, Vivo V29i ini bisa jadi opsi yang layak dipertimbangin. Nggak sekedar punya tampilan yang menarik, spesifikasi yang dibawanya pun mumpuni di kelasnya. Desainnya stylish, nyaman dalam genggaman dengan desain 2.5D slim flat frame dengan bodi yang dibuat tipis dan ringan. Layarnya juga udah AMOLED dengan refresh rate tinggi di 120Hz. Selain itu, kehadiran kamera belakang 64 megapiksel OIS night camera dan 50 megapiksel AF group photo di kamera depannya bisa banget diandelin buat bikin konten di sosial media. Selain hasil fotonya juga ciamik, fitur ring flash alias Aura Light Portrait with Smart Lighting Control yang ada di HP ini juga benar-benar efektif buat ningkatin kualitas foto di pencahayaan ekstrim. Sekian untuk video kali ini, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Like dan share juga jika kalian suka dengan video ini. Thanks for watching this video, saya pamit undur diri, have a nice day.